Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera. Presbiter Jemaat GPIB Petra Bogor dengan penuh sukacita menyampaikan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Allah sumber hidup memberkati roti makananmu dan air minummu, serta menjauhkan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu 17 Mei 2020 pukul 9 pagi akan disampaikan oleh Pendeta Benyamin Syauta. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayannya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang kekasih, mari kita mulai, kita tahbiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 berkata demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Terimalah salam, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan melimpahimu juga. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan kau
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh dengan pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Was
Jemaat yang kekasih, sekarang kita masuk pada bagian perintah hidup baru. Untuk itu marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Mari kita memulainya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan sabda Allah, kita terlebih dahulu mendengarkan kesaksian pujian vokal grup Missio Ecclesio. Kami persilahkan. Ingin mempersembahkan seluruh hidupku karena kasih-Mu, ingin ku masyurkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus, bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah aku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Ingin ku muliakan
Jemaat kekasih, sekarang kita masuk pada bagian pemberitaan sabda Allah. Untuk itu marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami memahami firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Dan urapilah hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikannya, agar hamba-Mu dapat berkata-kata dengan benar tentang firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Jemaat mempersiapkan kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kitab Korintus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, kalau kita baca, menggambarkan tentang suatu situasi kondisi tentang jemaat Tuhan di Korintus saat itu dengan berbagai-bagai macam alasan atau hal-hal yang membuat persekutuan itu menjadi suatu persekutuan yang ya di satu sisi dikatakan dia persekutuan umat Tuhan, tapi di sisi yang lain kehidupan dari umat Tuhan itu tidak menggambarkan tentang kehidupannya sebagai umat Tuhan. Itu kira-kira yang tergambar dari cerita surat ini, surat Korintus ini yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, saudara kekasih, dalam bagian kita pada saat ini kita melihat ini ada kaitannya langsung dengan perjamuan kudus. Kalau kita perhatikan bacaan kita khususnya ayat 23 sampai ayat yang ke-26, Paulus memang memberi tekanan khusus makna tentang perjamuan kudus itu, bahwa berkaitan dengan perjamuan kudus itu ia berfokus pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu yang menyebabkan perjamuan itu menjadi sesuatu yang kudus. Jadi perjamuan itu, makan bersama, makan malam bersama itu suatu tradisi yang biasa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat saat itu, kehidupan orang Yahudi pada masa itu, dan juga kehidupan orang-orang di Korintus nampaknya seperti itu. Jadi ada kebiasaan makan bersama. Jadi ada makanan yang disiapkan oleh tuan rumah, lalu mereka makan bersama. Tapi nampaknya juga ada mereka mengadakan jadwal tertentu untuk makan bersama, tetapi masing-masing membawa makanannya. Mungkin ada tuan rumah menyiapkan makanan, tetapi yang datang juga membawa makanan. Nah, nampaknya dalam gambaran bacaan kita tadi, orang yang membawa makanan sendiri ini kebanyakan orang-orang yang bisa dikatakan status ekonominya baik ya, atau orang-orang yang punya. Maka mereka bisa membawa makanan sendiri. Nah, ketika perjamuan itu atau jamuan makan malam itu dikaitkan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan, maka perjamuan itu atau makan malam bersama itu menjadi makan malam yang dikuduskan atau yang kudus. Artinya sesuatu yang berbeda. Dia tidak makan sembarangan. Sama seperti yang kita lakukan dalam perjamuan kudus, kita umumnya ya memang ada juga tidak pakai hal yang sama, bahan baku yang sama, yaitu roti dan anggur. Di tempat tertentu mungkin mereka nggak pakai roti, misalkan ada yang pakai singkong atau apalah bahannya. Anggur juga demikian. Kalau misalkan orang yang punya penyakit tertentu nggak bisa minum anggur, maka dia pakai air putih. Tapi kita lihat di sini ya, anggur dan roti dalam konteks hidup kita masa kini bisa kita beli di mana-mana. Ada sari roti, roti lau dan seterusnya. Bahkan mungkin lebih enak. Kenapa? Ya kita bisa pakai selai. Bisa pakai keju, pakai apa yang kita mau sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ketika roti itu ada di meja perjamuan, maka ia dikatakan roti yang berbeda. Sama juga seperti anggur. Kita mungkin ketemu anggur di warung-warung tertentu, ya, mungkin di tempat minuman dan seterusnya. Bisa kita minum sampai mabuk juga. Tadi teks mengatakan minum sekenyang-kenyangnya ya sesuai kemampuan finansial kita. Saya mau beli 20 botol 3 botol, terserah, memang uang-uang kamu. Tapi ketika anggur itu berada di meja perjamuan, maka ia menjadi sesuatu yang kudus karena ia dikaitkan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Roti menggambarkan tubuh Tuhan dan anggur menggambarkan darah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, nah perjamuan ini ada perjamuan yang kudus, perjamuan yang khusus. Perjamuan yang berbeda dengan perjamuan yang biasa mereka lakukan. Itu sebabnya perjamuan ini nggak boleh dilakukan sembarangan. Karena kalau dilakukan sembarangan oleh gereja Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, maka ia sedang melakukan penghinaan kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan.
Apakah ada sampai dengan hari ini? Banyak, masih ada orang begitu. Anggap remeh saja. Roti dan anggur itu ya makan sembarang. Kadang-kadang ya pada masa-masa dulu pernah ada juga dari cawan itu kan isinya banyak tuh. Tapi kalau di meja pada masa dulu yang saya tahu ya. Jadi karena pas yang pertama itu ada orang yang suka minum anggur, ya habis satu anggur satu itu. Yang lain nggak kebagian. Nah ketika berubah diganti jadi sloki, mereka protes, kok gereja anggurnya sekarang sedikit ya. Kenapa? Mereka pikir mereka sedang minum di warung. Mereka anggap itu sesuatu yang bisa main-main. Itu kira-kira yang digambarkan dalam kitab Korintus ini. Sehingga Paulus mengatakan ya ada yang mabuk, kamu kenyang, kamu bisa bawa makanan sendiri apabila kamu berkumpul, ayat 20 ya. Kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan katanya. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanan sendiri. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Saudara, mungkin hal pertama yang kita belajar. Ada kebiasaan di Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul nih kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Tentu maksudnya salah di sini adalah yang tadi. Bahwa ketika perjamuan itu menjadi perjamuan yang kudus, dia ada kaitannya dengan hal itu. Nah saudara kekasih, kita lihat ya. Bahwa ketika gereja melakukan sesuatu seperti ada sebuah aturan-aturan atau peraturan yang memang perlu diadakan untuk menjaga ketertiban. Dengan satu tujuan bagaimana orang menghormati bahwa roti dan anggur atau makanan minum yang ada di atas meja itu adalah berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, dalam kitab Korintus ini yang sebagian betul-betul menghayati, yang sebagian tidak sembarangan. Maka Paulus tadi menyinggung ayat 17 ya. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar, kata Paulus, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu. Nah, saya pikir perpecahan yang terjadi gambaran seperti itu. Ada yang memang betul-betul menghayati bahwa perjamuan kudus berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan, yang sebagian atau sebagian kecil sebagian besar tidak menghargai. Itu menjadi alat pemicu sehingga terjadi perpecahan. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, kata Paulus, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Nah ini ungkapan yang sedikit agak menggelitik kita kok Paulus mengatakan begitu ya. Lalu kalimat selanjutnya ayat 19, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Saudara, tahan uji yang seperti gimana? Kalau kita kaitkan dengan peristiwa ini maka kita lihat apakah ia sungguh-sungguh menghayati tentang iman dia kepada Tuhan lewat peristiwa perjamuan itu. Kalau dia tidak tahan uji maka ia menjadi orang yang menghina peristiwa kematian dan kebangkitan lewat perjamuan kudus yang mereka sembarangan lakukan. Sekali lagi itu membuat perpecahan, tetapi ada yang tetap bertahan dalam arti dia tahan uji dalam arti aku tetap harus menghargai. Tuhan telah mati dan telah bangkit untuk aku. Menghargai, menghormati peristiwa itu. Nah, saudara yang kekasih, mungkin kita belajar dari peristiwa ini, dari hal ini bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa bagaimana kita menghargai peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan yang diberlakukan juga untuk kita. Nah, sekarang kita contoh ibadah online ini. Apakah ketika kita beribadah, Bapak Ibu nih sekarang beribadah di rumah, apakah kita menghargai? Kan ada panduannya, ya jangan pakai celana pendek dong, jangan sambil tidur-tiduran. Saudara, lihat ya. Kalau kita nggak menghargai, kita anggap nggak ada yang lihat ini, usah bodo amat rumah-rumah saya. Tapi bukankah Tuhan melihat kita? Jadi ibadah online sama harganya, bobotnya akan sama ketika kita menghargai. Walaupun kita ibadah di gereja, kalau kita nggak menghargai juga suka-suka saya dong. Gitu. Allah memang tidak menuntut kita harus pakai pakaian yang mewah, tidak. Ya mungkin saja
Anda memang itulah keberadaan Anda, kemampuan Anda nggak bisa membeli. Bisa sekali waktu pula ketika saya di daerah pedalaman, mereka petani, tapi mereka ke gereja, mereka pakai celana pendek dan bawa cangkul. Bagi saya datang ke situ agak aneh. Ini bapak nih gimana? Setelah saya memahami, oh iya ya. Tapi yang saya tertarik apa? Mereka utamakan Tuhan dulu sebelum aku pergi ke ladang. Itu yang luar biasa. Ya dalam kesederhanaan mereka ya itulah yang mereka mampu, memang hanya itu aja. Syukur-syukur masih bisa beli sendal. Tapi Anda dan saya tentu tidak sama keadaannya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu, apakah kita menghargai ibadah online ini? Ingat, kita beribadah pada Tuhan loh, bukan beribadah kepada GBW Petra, bukan. Beribadah kepada Tuhan. Ya kita lihat ya, ada contoh yang konkret yang kita hadapi. Bagaimana ketika kita mempersiapkan diri ibadah, dari pihak gereja mempersiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin. Tim multimedia kita bekerja keras untuk melakukannya. Mereka punya talenta itu, mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Pemain musik juga demikian, kantoria dan kami para pelayan Tuhan. Tetapi jemaat yang ada di rumah, apakah kita menghargai? Bukan kami yang ingin dihargai, bukan. Tetapi Tuhan, lihat ya, Tuhan memberikan sesuatu yang penting untuk kita supaya kita bisa ibadah walaupun secara online. Bukankah semua ini berkat Tuhan? Peralatan ini karena Tuhan memberkati kita, memberkati umat, lalu umat bisa memberi, lalu dibeli barang-barang ini. Kira-kira seperti itu. Atau ada jemaat yang punya, gereja nggak punya, Pak, ini saya pinjamkan Pak ya. Bukankah itu berkat Tuhan? Tapi apakah kita bersungguh-sungguh? Saudara, ketidaksungguhan kita membuat kita nggak tahan uji. Apalagi dalam menghadapi masa COVID-19 ini. Tetapkah kita setia untuk beribadah pada Tuhan dan tetap bergantung pada Tuhan? Apakah kita menjadi lemah? Apakah kita menjadi goyah? Apakah kita menjadi putus asa? Tahan uji itu kondisi kita tetap stabil. Bukan berarti kita kuat seperti ukuran kita. Ya sekali waktulah kita bisa menghadapi kelemahan, tetapi karena tahan uji kita terus bertahan. Kita terus bergantung dan percaya penuh bahwa Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Kuasa kebangkitan itu menyertai kita, melindungi kita. Saudara, tentu hal ini menjadi pesan tersendiri untuk Anda dan saya, untuk kita semua, jemaat GBW Petra Bogor khususnya, dan saudara-saudara yang ikut ambil bagian dalam ibadah online ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah kita menghina. Jangan kita katakan aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku pendeta. Tapi adakah kita menghargai Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita? Dan pertanyaan kedua, saudara, tadi ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di sana. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang lapar yang lain ini mabuk. Ayat 21-22 katakan begini, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Seolah mungkin pertanyaan, apa Tuhan gak kasih kamu makan di rumah sehingga kamu kayak orang kelaparan? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Nah, yang kedua kita lihat dalam persekutuan itu yang terjadi, ya yang mampu, yang gak mampu ya sudah biar aja, mau mati kelaparan atau apa, seperti itu ya. Kita lihat itu yang terjadi. Ini gereja ya, ini persekutuan umat Tuhan. Padahal Yesus telah menyerahkan tubuhnya, nyawanya untuk keselamatan kita. Bagaimana kita tidak berbuat hal yang sama apa yang digambarkan dalam ayat 22 ini? Memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Artinya sama juga kita menghina sesama saudara kita, saudara seiman. Kalau tema di sini bilangnya soal serakah ya. Serakah versus tahan uji. Dan yang pertama saya kupas tentang tahan uji. Ketika kita tetap setia untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Tetap setia pada Tuhan dan firman-Nya. Melakukan yang terbaik, menghormati Tuhan. Tapi ada unsur keserakahan yang disinggung oleh Paulus ini. Saya nggak tahu apakah orang-orang ini ada orang yang dianggap berkuasa pada saat itu di Korintus. Mungkin orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi pada saat itu.
lalu akhirnya dia menghina orang yang lain. Kalau kita kaitkan dengan hal tahan uji, tentu saudara kekasih, tahan uji artinya kita setia pada firman Allah. Seharusnya kan kita nggak perlu menghina orang lain atau meremehkan orang lain atau menganggap orang lain tidak ada dalam hidup kita. Atau menonjolkan diri kita, aku mampu bawa makanan dalam Korintus ini, lalu kamu nggak mau mampu, ya sudah. Tidak ada belas kasihan kita menolong orang lain, kira-kira seperti itu. Nah, jemaat Tuhan, tentu kita belajar dari peristiwa jemaat di Korintus pada saat itu. Gereja Tuhan yang diceritakan Paulus ini adalah gereja Tuhan. Kita sama-sama belajar. Marilah kita mempertahankan kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Kita membangun hidup kita oleh firman Allah itu. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menghargai Tuhan. Menjadi orang yang baik, ya orang menjadi orang yang menghargai juga sesama. Siapapun orang itu juga. Kalau seandainya kita bisa membantu, lakukanlah. Kalau memang Tuhan memberikan kita kemampuan untuk membantu orang lain. Kita diajarkan juga untuk tidak menghina siapapun juga. Menghargai orang apa adanya. Oh, dia seperti itu, ya. Saya pikir itu tidak terlepas dari bagian bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tahan uji. Kita tidak bisa dipengaruhi hati kita oleh hal yang jahat untuk melakukan hal yang jahat. Tapi kita melakukan yang baik. Karena kita yakin Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Dan orang yang tahan uji pasti dia akan melewati masa-masa yang sulit ini. Bukan karena kita, tapi karena keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Saudaraku, dengarkanlah firman Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 58 bait 1 dan 2. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian pengakuan iman rasuli. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama dengan sikap yang benar, dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita memulainya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh menghargai Tuhan dan pelayanan yang berlaku di dalam kehidupan kami sebagai persekutuan umat Tuhan. Ajarlah kami juga menghargai sesama kami sebagaimana seharusnya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kuatkanlah kami dalam menghadapi segala tantangan hidup kami, godaan-godaan dunia dalam situasi kondisi yang terasa berat bagi kami. Biarlah kami tahan uji, tetap setia pada Tuhan. Tak lupa kami bersyukur dan menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menyertai, menopang kehidupan kami, memberkati kami, menolong dan melindungi kami, memberikan kecukupan apa yang kami butuhkan pada sepekan yang telah berlalu. Tuhan terima kasih. Dan kami oleh kemurahan-Mu juga lah boleh memasuki pekan yang baru ini. Bahkan terlebih dahulu kami diisi oleh firman Allah, agar kami tahan uji menghadapi kenyataan hidup kami pada hari-hari ke depan ini. Tuhan, berkatilah kami seperti Engkau telah memberkati kami sepekan yang telah berlalu. Demikian di pekan yang baru ini kami mohon dengan kerendahan hati, berkatilah kami kembali. Bagi pemerintah bangsa negara ini, Tuhan berkati, khususnya Pemda Kota Bogor, Pemda Kabupaten Bogor. Tuhan tolong para pemimpin kami. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka menderita. Tuhan, biarlah lewat tangan para pemimpin kami, Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu dan menolong masyarakat yang ada khususnya di Pemda Kota Bogor, di Kabupaten Bogor ini. Bahkan seluruh saudara-saudara kami di bumi Nusantara ini, di Indonesia tercinta ini. Mereka yang mengalami dampak yang luar biasa dari COVID-19. Bahkan ada bencana alam yang dialami di Aceh, di tempat-tempat lain, yang sangat mengerikan dan menyusahkan saudara-saudara kami yang ada di tempat itu. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan tolonglah. Hanya Engkau yang berkuasa menghalau COVID-19 ini. Tuhan, biarlah kuasa-Mu Kau nyatakan, Engkau sendiri yang menghalaunya COVID-19 ini. Sehingga segera pula kami boleh terbebas. Bangsa negara Indonesia boleh terbebas dari COVID-19 dan kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana pada masa-masa yang lalu. Hanya oleh kemurahan mulai Bapa. Seluruh hamba Tuhan, gereja Tuhan di atas muka bumi ini, biarlah Engkau kuatkan tetap bertahan. Gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi Nusantara ini, para hamba Tuhan, jajaran GPIB, Fungsional Majelis Sinode GPIB dengan seluruh stafnya, Tuhan berkati. Banyak hal yang kami alami Tuhan. Mari Engkau, hanya Engkau yang bisa menolong kami, gereja-Mu, umat-Mu, para pelayan Tuhan. Khususnya di GPIB Jemaat Petra Bogor. Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, Tuhan tolong ikut campur tangan. Biarlah kami tahan uji dalam menjalani masa-masa yang berat ini. Seluruh pelayan Tuhan dan umat Tuhan kami terus bergandengan tangan. Dan Kau memberkati kami, karena dengan berkat-Mu lah
kami mampu tahan uji. Kami mampu tetap bertahan dalam masa-masa yang sulit ini. Dan dengan berkat-Mu jugalah kami selalu dapat pertolongan yang sempurna. Kami boleh mendapatkan kecukupan apa yang kami butuhkan. Berkatilah seluruh umat-Mu, karena dengan berkat Tuhan mereka juga dapat menyalurkan berkat itu untuk menunjang pelayanan Persekutuan Kesaksian GPIB Jemaat Petra Bogor. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap mereka yang sakit, apapun keadaan mereka saat ini, di rumah kah, di rumah sakit, ulurkanlah tangan kasih-Mu, Tuhan berkuasa menyembuhkannya. Ada bahkan saudara-saudara kami yang sakit mungkin terkena COVID-19. Di jajaran GPIB ini Tuhan tolong hamba-Mu, umat Tuhan, ulurkanlah tangan kasih Tuhan. Anak cucu kami dalam masa pertumbuhan Kau berkati, dalam masa pendidikan, dalam situasi kondisi yang ada sekarang. Biar mereka tetap bersemangat belajar di rumah, mengikuti panduan dari pihak pemerintah dalam belajar. Tuhan tolong. Dan juga saudara-saudara kami yang mengalami hal-hal yang berat, mungkin di PHK, atau mereka tetap bekerja tapi gaji mereka dipotong sampai setengah dari gaji yang biasanya mereka terima, ataupun tunjangan. Tuhan kuatkanlah mereka agar mereka tetap bersyukur akan kekuatan pertolongan Tuhan. Mungkin masih ada yang sedang terus berupaya mencari lapangan pekerjaan karena di PHK dari perusahaan yang satu sedang berupaya mencari kesempatan lapangan pekerjaan lain. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Mereka juga mencari pendamping hidup, mencari jodohnya. Tuhan, Engkau ikut campur tangan. Bila tiba saatnya mereka pasti akan bertemu dengan jodoh yang berasal dari Tuhan dan tak akan pernah salah. Ada beberapa warga yang sedang mempersiapkan diri memasuki perkawinan kudus. Tuhan tolong segala persiapan mereka Engkau berkati. Yang kurang Kau cukupkan, biarlah mereka bersabar menunggu masa-masa di mana kami boleh mengadakan ibadah seperti biasanya. Tuhan tolong, hanya Engkau yang bisa menolong kami semua dalam kasih sayang. Profesi pekerjaan dan pekerjaan warga jemaat swasta, sipil, TNI, Polri, Tuhan tolong dalam segala situasi mereka masing-masing. Biar mereka tetap setia menjalankan tugas yang dipercayakan pada mereka. Dan tetap bergantung pada Tuhan supaya mereka tetap kuat dan dimampukan. Para lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, Tuhan tolong mereka dalam keadaan mereka. Ada juga yang bersuka cita Tuhan. Mungkin mereka mendapat lapangan pekerjaan atau usaha. Mungkin mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa mendapatkan upah. Mungkin ada juga yang telah bertemu dengan jodoh. Mungkin ada juga yang naik pangkat, mungkin naik golongan, atau hal-hal lain juga Tuhan yang membuat mereka bersuka cita. Bertambah usia kelahiran, usia perkawinan. Biarlah mereka datang berlutut di hadapan Tuhan dan mensyukurinya. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh melayani pagi ini. Para presbiter, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia. Tuhan berkatilah pelayanan ini. Berkatilah ibadah online ini Tuhan, agar setiap mereka yang mengambil bagian dalam ibadah online ini sungguh-sungguh terberkati. Hanya dengan berkat Tuhanlah maka kami selalu hidup dalam sukacita dan semangat dan tahan uji, dan kami menjadi orang yang baik. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16-17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kitab Bakti 77 bait 1 dan 2. menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur padamu dan memuji namamu yang agung itu.
Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita mendengarkan rangkuman warta Jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Sauta dengan liturgus penetua Nyonya Dian Lengkong. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Manohutu, dibantu majelis bertugas P1 Penetua Nyonya Orlina Tarihoran, P2 dan P3 Penetua Nona Tri Agustina Wulandari, P4 dan P6 Diaken Veki Octavianus. 3. Ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Sauta, dibantu majelis bertugas P1 Penetua Nyonya Suyatmi Paparo, P2 dan P3 Penetua Nyonya Yentan Mapalai, P4 dan P6 Diaken Columbus Tangkuman. Yang keempat, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Sauta dengan liturgus penetua Nyonya Petronella Setia. Yang kelima, bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia yaitu Bapak Jonathan Mailoa. WA 0812 80 50 317. Yang keenam, bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, Bapak Tommy. Nomor rekening untuk pendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Yang kedelapan, majelis jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor sekretariat gereja buka setiap hari Kamis dan Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudari mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 24 Mei 2020 pukul 9 WIB. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara-saudari di tengah pergumulan sepanjang hari. Informasi diakonia bantuan sembako. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini begitu terasa dalam sebuah aspek kehidupan kita. Dan terutama mereka yang turut mengalami dampak atas penerimaan harian mereka yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk berperan membantu dan mendukung warga jemaat yang mengalami hal tersebut. Maka berdasarkan hasil keputusan rapat PHMJ tanggal 25 April 2020, gereja akan melakukan kegiatan diakonia peduli sembako bagi warga jemaat Petra yang terkena dampak pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan firman Tuhan pada 2 Korintus 8 ayat 13 yang berbunyi, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Laporan kegiatan peduli sembako adalah sebagai berikut. Pendistribusian paket sembako telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sebanyak 133 paket. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian sembako bulan Mei 2020 sebesar
16.314.000. Bagi warga jemaat yang berkeinginan mendukung kegiatan peduli sembako untuk bulan Juni 2020 dapat menghubungi koordinator sektor di sektor masing-masing dengan nilai dukungan sebesar 100.000 per paket. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan peduli sembako ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah-tengah pergumulan ini. Selamat Hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan atas kasih dan penyertaannya serta berkat Tuhan yang begitu melimpah atas persekutuan kita di Petra Bogor, sehingga kita boleh bersama-sama bekerja gotong royong mengumpulkan sejumlah berkat Tuhan untuk menyampaikan kepada jemaat kita yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dan inilah yang bisa kita berikan pada saat ini. Kami percaya bahwa apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkah bagi jemaat kita yang membutuhkan, secara khusus hadirkan damai sejahtera Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk di dalam ibadah singkat sebelum kita akan melakukan pendistribusian ke tiap-tiap sektor untuk dilanjutkan kembali oleh masing-masing political sektor diberikan kepada jemaat-jemaat tiap-tiap sektor. Mari kita dalam satu pujian terima kasih Tuhan dan Pak Pendeta yang akan memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang indah yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan juga selalu memberkati GPIB Jemaat Petra Bogor dalam perjalanan mereka berkaitan dengan wabah COVID-19. Tuhan telah memberkati kami sehingga kami dalam kebersamaan kami berdorongan kasih Tuhan ingin membantu saudara-saudara kami yang perlu dibantu oleh karena dampak dari COVID-19. Tuhan, terima kasih untuk pemberian. Biarlah Engkau memberkati agar apa yang kami berikan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi umat yang menerima. Biar mereka menerima dengan sukacita, syukur pujian kepada Tuhan. Terima kasih untuk seluruh warga jemaat yang dengan sukacita berikan bantuan, bagikan sebagian berkat yang telah mereka terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, berkatilah perjalanan pelayanan ini untuk mendistribusikan pemberian-pemberian yang kami terima dari Tuhan kepada warga jemaat yang patut menerima bantuan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat kekasih, marilah kita berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas panggilanmu, di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kekasih, kami atas nama presbiter yang bertugas, pemandu lagu dan pemain musik, dan juga tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu 17 Mei 2020.
kiranya ibadah kita, apa yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, dan pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi seluruh warga Jemaat GBI Petra Bogor atau siapapun juga yang ambil bagian dalam ibadah online ini. Tuhan memberkati kita. Amin.